Utsman bin Affan bin Abul Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf, lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku bangsa Quraisy silsilah Bani Umayyah. Usia beliau lebih muda 5 tahun dari Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan pendidikan yang baik. Beliau telah belajar membaca dan menulis pada usia dini. Di masa mudanya, beliau telah menjadi seorang pedagang yang kaya. Sifat Utsman dikenal sebagai seorang yang pemalu, dermawan, dan sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling pemalu di antara umatku adalah Utsman." Hadis riwayat Ahmad. Utsman masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah, meskipun menghadapi tekanan dari keluarganya. Keislamannya menunjukkan keteguhan hati karena ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang, namun tetap memilih untuk membela kebenaran. Beliau berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Beliau memiliki kepribadian yang baik. Bahkan sebelum beliau memeluk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Rasulullah berkata, "Orang yang paling penuh kasih sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Yang paling gagah berani membela agama Allah adalah Umar. Dan yang paling jujur dalam kerendah hatiannya adalah Utsman." Mengenai sifat rendah hatinya ini, Utsman berkata, "Tidak haruskah saya merasa rendah hati terhadap seseorang yang bahkan malaikat pun berendah hati terhadapnya?" Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlakul karimah. Beliau jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Rasulullah mencintai Utsman karena akhlaknya. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah mengizinkan 2 anaknya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah pertempuran Badar. Rasulullah sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihati Utsman untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kultsum. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi 2 anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Dzun Nurain, atau sang pemilik 2 cahaya. Kedermawanan Utsman tampak pada kehidupannya sehari-hari. Ketika bencana kekeringan melanda kota Madinah, kaum muslimin terpaksa menggunakan sumur Rum sebagai sumber mata air satu-satunya. Sayangnya, sumur tersebut adalah milik Yusuf, seorang Yahudi tua yang serakah. Untuk mengambil air sumur itu, kaum muslimin harus membayar mahal dengan harga yang ditetapkan si Yahudi. Melihat keadaan penduduk Madinah, sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan segera menemui Yusuf, si pemilik sumur. "Wahai Yusuf, maukah engkau menjual sumur Rum ini kepadaku?" Yahudi tua yang sedang mabok uang itu segera menyambut permintaan Utsman. Dalam benaknya ia berpikir, Utsman adalah orang kaya. Ia pasti mau membeli sumurnya berapapun yang ia minta. Namun, di sisi lain ia juga tidak mau kehilangan mata pencariannya itu begitu saja. "Saya bersedia menjual sumur ini. Berapa engkau sanggup membayarnya?" tanya Yusuf. 10.000 dirham, jawab Utsman. Si Yahudi tua tersenyum sinis. "Sumur ini hanya akan saya jual separuhnya. Kalau bersedia, sekarang juga kau bayar 12.000 dirham, dan sumur kita bagi 2. Sehari untukmu dan sehari untukku. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, Utsman menjawab, "Baiklah, saya terima tawaranmu." Setelah membayar seharga yang diinginkan, Utsman menyuruh pelayannya untuk mengumumkan kepada para penduduk bahwa mereka bebas mengambil sumur Rum secara gratis. Sejak saat itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka. Lain halnya dengan si Yahudi tua. Ia kebingungan lantaran tak seorang pun yang membeli airnya. Ketika Utsman datang menemuinya untuk membeli separuh sisa air sumurnya, ia tidak bisa menolak walau dengan harga yang sangat murah sekalipun. Ketika perang Tabuk meletus, Utsman menanggung sepertiga biayanya. Seluruh hartanya ia sumbangkan sehingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Belum lagi uang yang jumlahnya 1000 dinar. Rasulullah SAW bersabda memuji beliau, "Tidak ada yang akan membahayakan Utsman setelah hari ini atas apa yang telah dilakukannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Khalifah sebelumnya,
Umar bin Khattab telah menyiapkan sebuah komite yang terdiri dari 6 dari 10 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih khalifah di antara mereka. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka yang dipilih sebagai khalifah Islam yang ketiga adalah Utsman bin Affan. 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai, makmur, dan stabil. Namun 6 tahun masa pemerintahan sesudahnya, terjadi pemberontakan akibat fitnah yang menyebar di kalangan umat Islam. Sayangnya Utsman tidak dapat menindak tegas para pemberontak ini. Beliau selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang dan kelapangan hati. Tatkala para pemberontak memaksa beliau untuk melepaskan kursi kekhalifahan, beliau menolak dengan mengutip perkataan Rasulullah SAW. Suatu saat nanti mungkin Allah Ta'ala akan memakaikan baju padamu, wahai Utsman. Dan jika orang-orang menghendakimu untuk melepaskannya, jangan lepaskan hanya karena orang-orang itu. Setelah terjadi pengepungan yang lama, akhirnya pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman dan membunuh beliau yang sedang membaca Al-Quran. Utsman bin Affan syahid pada hari Jumat, 17 Zulhijjah, 35 Hijriah, setelah memerintah selama 12 tahun, sejak tahun 23 Hijriah. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kejayaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Kirman, Sijistan, Siprus, sampai mencapai Afrika Utara, wilayah Tunisia, Libya, dan sekitarnya. Kontribusi Utsman yang paling besar dalam sejarah Islam adalah kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat dan didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek yang besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits. Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan memantapkan penerbitan Al-Quran yang resmi. Pengadilan agama yang semula dilakukan di masjid, oleh Utsman dibangun gedung baru, khusus gedung pengadilan. Beliau juga yang mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta membentuk armada laut Islam yang pertama ketika terjadi Perang Zatu Sawari, atau Perang Tiang Kapal yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 31 Hijriah.